Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita di pagi hari ini. Spesial Sumpah Pemuda masih bersama sejarawan Indonesia, Asep Kambali, dan juga staf khusus milenial Joko Widodo, Mas Billy Mambrasar. Saya ke Mas Asep terlebih dahulu. Mas Asep, kalau kita melihat bagaimana perkembangan pemuda di saat ini, di zaman ini, kalau Anda sendiri melihatnya, apakah para pemuda kita ini masih mengingat sejarah-sejarah terkait dengan Sumpah Pemuda, Mas Asep? Ya, kalau melihat konteks kebudayaan semakin merana, sejarah disepelekan, museum kesepian, ya, ini tentu walaupun tadi semangat optimisme yang harus disebarkan, karena saya sehari-hari menggeluti persoalan itu, ya melihatnya justru anak muda semakin meninggalkan sejarah. Ya, pesan Bung Karno Jas Merah itu saya jawab di pesan Bung Karno tahun 66. Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Tahun 2006 saya jawab dengan kenapa, ada pertanyaan berikutnya, kenapa kita jas merah gitu, jangan sekali meninggalkan. Karena untuk menghancurkan suatu bangsa, musnahkan ingatan sejarah generasi mudanya. Nah, jadi sangat simpel sebenarnya. Ini seperti juga dalam kajian intelijen strategis, dalam KIS militer di seluruh dunia, bahkan di TNI, di kita, dan di kepolisian. Dalam kajian intelijen strategis untuk menguasai atau untuk menghancurkan suatu negara, yang pertama harus dikuasai oleh militer itu adalah teritorinya, geografinya. Nah, yang kedua, musnahkan atau hancurkan sejarahnya. Jadi ini relevan sekali. Saya membimbing 2 mahasiswa sekolah tinggi intelijen, kemudian beberapa mahasiswa dari Australia National University untuk national security. Ya, bahwa ternyata pertahanan negara itu menjadi penting untuk dijaga melalui apa? Pemahaman sejarah bangsa. Kenapa? Karena dengan sejarah ini, kalau saya menyebutnya sejarah sebagai alat pertahanan negara, sejarah sebagai alat persatuan bangsa. Kenapa? Karena masing-masing akan menjadi bagian dari republik ini, makin-makin masing-masing akan menjadi merasa memiliki republik ini. Kenapa? Karena memahami sejarah bahwa bangsa Indonesia, negara Indonesia ini diperjuangkan dengan darah, air mata, dan nyawa oleh para pendahulu bangsa kita, tidak hanya oleh etnis tertentu, tidak hanya oleh agama tertentu, tapi dimerdekakan, diperjuangkan oleh semua umat, oleh semua etnis. Oleh sebab itu kita mesti jaga sama-sama. Betapa saya mirisnya, ya, ketika saya ke Ambon, saya diprotes sama teman-teman Ambon gara-gara saya bawa uang, ya, saya ngajar di Ambon, di depan mahasiswa se Ambon, kemudian saya diprotes, Kang Asep, itu kita punya orang, punya pahlawan itu, sudah lama di uang 1.000, bisa pindah, tidak ada 100.000 katanya. Mereka gara-gara saya kalau ngajar tuh pasti pakai uang. Saya bilang gini, pahlawan kalian di uang 1.000 itu jauh lebih dikenal daripada 100.000, karena mereka minta ke 100.000. Kenapa? Karena dimiliki. Coba uang 100.000 kalian punya nggak? Nah, akhirnya mereka, ya udah pahlawan kami tetap 1.000 saja. Nah, yang seru lagi Bang Billy nih, Mbak Patricia, ini sangat penting, saya harus sampaikan. Ketika saya ke Papua di Manokwari, 300 mahasiswa asal Papua, mereka protes. Kenapa? Pak Asep, itu kita orang punya pahlawan toh. Kenapa pahlawan kita nggak pernah ada di uang? Kenapa monyet dan burung boleh masuk? Sementara pahlawan Papua nggak pernah ada. Bang Billy ya, 2016 saya dipanggil oleh Bank Indonesia. Saya dipercaya untuk memilih dan menentukan pahlawan-pahlawan yang ada di uang tahun 2016. Dan saya memperjuangkan satu orang dari Papua sebagai janji saya. Franz Kasiepo saya masukkan. Jadi yang menentukan, yang memilih pahlawan-pahlawan di uang itu saya, Bang Billy. Ya. Mantap. Yang kedua, orang teman-teman Papua itu selalu bertanya kepada saya, terutama guru-gurunya, ya, Kang Asep, kenapa orang Papua seolah-olah dipaksa untuk mempelajari sejarah Jawa dan Sumatera? Apakah orang Papua, orang Medan, orang Jakarta juga belajar tentang sejarah Papua? Saya bilang kecil kemungkinan. Yang ketiga, Bang Billy ya, ini request ya, 2 dan 3 nih. Orang Papua request ke kita. Maksud kami Mas Asep? Siap. Ya, siap. Orang Papua juga bertanya dan memprotes kepada kita,
kenapa nama Jalan MH Tamrin, Sudirman, Diponegoro tuh gede-gede di seluruh Indonesia? Apakah tidak ada nama jalan dari pahlawan Papua? Oke. Nah, sejarah sebagai alat pemersatu bangsa semestinya memang menjadi bagian dari kita. Jadi nama pahlawan Papua di jalan raya ini juga harus ada di seluruh Indonesia. Baik. Supaya ada saling belajar satu sama lain di antara kita gitu. Jadi kemudian juga pelajaran sejarah di sekolah ini juga tentang Papua, tentang Timur ini harus semakin banyak supaya anak muda semakin sharing history di situ, saling Mas Asep, memiliki. kita dapat poinnya ya, artinya banyak juga yang harus diperjuangkan pada saat ini di tengah juga banyak sekali gejolak ekonomi dan juga bagaimana kemudian mengembalikan sejarah ini agar tidak dilupakan oleh pemuda. Nah, saya kembali ke Mas Billy. Mas Billy, kalau kita lihat tadi kan juga sudah kembali dipaparkan bagaimana kemudian sejarah atau mungkin semangat dari kepemudaan kita ini harus benar-benar diingatkan terus, jangan sampai lengah agar sejarah ini tidak kita lupakan. Nah, kalau kita melihat di era pandemi saat ini pastinya kita harus berbicara terkait dengan era pandemi saat ini, bagaimana kemudian kita terus mempertahankan atau mungkin meningkatkan rasa kepemudaan kita terhadap Indonesia di tengah pandemi ini, kemudian juga di zaman sekarang ini, Mas Billy. Pertama adalah rasa melihat bahwa ini rasa bersama, rasa satu keluarga bersama. Sempat disinggung oleh Pak Asep, oleh Kang Asep tentang bahwa kebersamaan itu akan menjadi sumber persatuan. Artinya ketika kita melihat ada masalah pandemik ini, maka kita merasa ini masalah bersama yang harus kita selesaikan bersama. Nah, rasa kebersamaan itu yang akan bagaimana kita bisa berkolaborasi. Untuk itu perlu stimulasi tertentu. Kalau tadi kembali ke kisah bagaimana Sumpah Pemuda itu lahir daripada brainstorming dalam sebuah kos-kosan. Maka sama seperti sekarang kalau kita lagi duduk di coffee shop atau kita lagi nongkrong atau kita lagi ngobrol, coba kita ngobrolnya itu tentang permasalahan bangsa dan solusinya. Harus dua lengkap. Masalahan dan solusi. Terkadang kan kita cuma ngomongin masalah, ya kan? Harus muncul dengan solusi, karena Sumpah Pemuda itu merupakan sebuah solusi yang kemudian dimanifestasikan dengan sebuah aksi nyata, aksi bersumpah begitu. Sama sekarang kita juga bisa melakukan hal yang sama. Oke, Mas Billy, kalau kita melihat perhatian dari pemerintah seperti itu di zaman sekarang ini atau di masa pandemi ini, Anda melihatnya seperti apa? Atau mungkin bisa dijabarkan seperti apa kemudian perhatian dari pemerintah terkait dengan kepemudaan di era sekarang ini? Pertama-tama adalah ketika Pak Jokowi memimpin Ratas, yang ini beberapa Ratas yang saya memang ikut serta ya, transformasi digital. Ratas transformasi digital itu Pak Jokowi memerintahkan, menginstruksikan agar ada paket anggaran tertentu untuk segera mempercepat mengakselerasi pembangunan digital, karena beneficialnya paling utama adalah anak muda. Anak muda ini terkonek dengan internet butuh banyak sekali yang tidak memiliki akses dan harus meningkatkan aksesibilitas tersebut untuk mereka mengakses. Itu yang pertama. Yang kedua, insentif-insentif lain seperti UMKM. UMKM ini insentif juga disasar kepada pelaku-pelaku usaha yang kebanyakan juga adalah anak-anak muda Indonesia. Terus yang ketiga adalah pelibatan anak muda dalam policy atau pengambilan kebijakan. Kita bisa lihat di legislatif, anak-anak muda sudah banyak sekali yang berkiprah di sana, dari yang usianya 23, 24, 25, ya kan. Kita sudah bisa bicara di legislatif itu ya. Di eksekutif kita bisa lihat beberapa menteri-menteri berasal dari usia yang sangat muda, atau Pak Presiden kemudian menugaskan beberapa staf khusus yang dari usia sangat muda dengan harapan agar suara dari millennials itu, anak-anak muda itu tercakup, termaktub dalam kebijakan yang nanti akan disusun untuk memberikan manfaat yang terbaik buat anak-anak ini. Baik, berarti ada sejumlah usaha ataupun upaya begitu dari pemerintah terkait dengan kepemudaan, yaitu transformasi digital, kemudian juga pemerintah memberikan insentif kepada UMKM dan juga melibatkan anak muda pastinya dalam pengambilan kebijakan seperti itu. Kalau kita lihat Mas Billy sekarang ini, pastinya kita berada di era globalisasi pastinya. Ya, pada saat ini katakanlah memang terjadi semacam banyak hambatan di tengah pandemi. Tapi kalau kita berbicara soal globalisasi, pasti segala sesuatu ini terbuka. Nah, bagaimana Anda melihat bahwa pemuda Indonesia ini benar-benar harus terbuka, paling tidak menguasai bahasa asing atau mungkin teknologi, tadi juga seperti yang Anda katakan, Pak Jokowi juga melakukan transformasi digital seperti itu kepada pemuda. Ini seperti apa Anda melihatnya? Bagaimana pemuda benar-benar harus berkontribusi aktif bagi negara di tengah-tengah era globalisasi ini?
Iya, pertama adalah global citizenship. Global citizenship adalah sebuah konsep yang harus kita pahami bersama bahwa kita tidak bisa narrow mind, berpikir sempit bahwa saya adalah hidup di Indonesia dan Indonesia adalah Indonesia toh kayak gitu. Kita harus paham bahwa Indonesia bukan satu bagian daripada dunia global citizenship dan kita bertanggung jawab untuk mengangkat harkat martabat dan harga diri Indonesia di mata global. Itu ada di tangan kita semua. Kenapa? By 2030 nanti kita akan kita akan merupakan komposisi utama milenial pemuda, mencapai hampir 80% dari komposisi penduduk ini nanti akan berada dalam usia muda. Artinya tanggung jawab kepada demografi sekarang nanti sekarang sudah negara menengah, tanggung jawab kita lah yang mendorong Indonesia menjadi negara maju dan negara maju ini dibandingkan dengan negara-negara lain di seluruh dunia. Jadi konsep global citizenship, konsep harkat martabat bangsa di mata internasional yang diusung oleh Presiden Soekarno dan pemuda-pemuda zaman dulu masih terus relevan sampai sekarang. Indonesia yang dari negara berkembang sekarang udah masuk ke negara menengah, waktunya kita pemuda-pemudi sekarang melanjutkan estafet perjuangan tersebut dengan mendorong di mata global Indonesia ada di tataran negara maju. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Asep. Mas Asep, singkat saja apa yang harus diperhatikan oleh pemuda saat ini terkait dengan kepemudaan yang harus benar-benar diberikan perhatian? Apakah mungkin menurut dari pemuda sendiri pemerintah kurang perhatian kah atau seperti apa? Atau mungkin ada masukan-masukan atau mungkin aspirasi dari kepemudaan hingga saat ini? Ya, yang disampaikan oleh Mas Billy tadi sudah pas sekali bahwa memang era digital ini era konvergensi media, akses dalam satu genggaman. Nah, di samping memiliki banyak keunggulan dan manfaat, tetapi era ini juga mesti kita berhati-hati. Kenapa? Karena hoax atau konten negatif itu bertebaran dan itu sangat mudah diakses dalam satu genggaman tadi. Jadi salah-salah anak muda memang mengakses yang salah, mengakses informasi yang tidak benar. Nah, oleh sebab itu anak muda mesti pintar memilih konten, ya. Di samping itu juga kadang konten negatif atau konten-konten yang salah ini justru malah lebih dilihat sebagai sesuatu yang bagus gitu, sebagai sesuatu yang keren gitu. Dan ini yang justru salah tafsir. Dan sehingga ketika kita berdiskusi, ketika kita berargumentasi, sumber-sumber yang dijadikan bahan atau referensi oleh anak-anak muda ini menjadi berbeda. Nah, kenapa? Karena tadi kontennya sangat deras, sangat mungkin berbeda dan bahkan mungkin salah gitu. Nah, oleh sebab itu memang filtering ini juga menjadi penting yang harus dilakukan baik oleh pemerintah dan juga oleh anak-anak muda di masa sekarang. Ya, kemudian juga mereka harus memanfaatkan apa yang ada di genggamannya itu. Teknologi yang ada harus menjadikan mereka semakin produktif, semakin kontributif untuk bangsa dan negara ini gitu. Jadi mereka juga harus ikut menyebarkan konten positif, ya. Jadi kalau ini kontennya negatif nggak usah deh gitu. Sekarang misalnya dulu sempat happening yang soal odading gitu ya. Mohon maaf, saya orang Jawa Barat, saya melihat bahasa yang disampaikan oleh seseorang ini yang kemudian menjadi public figure seolah-olah begitu, menurut saya itu tidak baik karena orang Sunda itu tidak sekasar itu ngomongnya gitu ya. Tapi konten itulah yang kemudian kok menjadi populer dan akhirnya anak-anak muda bahkan sampai anak kecil, anak SD ngomong yang sama dengan kasar seperti itu. Nah, menurut saya konten seperti itu semestinya nggak mesti viral gitu ya. Karena itu justru menjadi backfire buat Mas Asep, kami dapat poinnya adalah bagaimana pemuda juga ini bisa menjadi atau berkontribusi positif dengan bisa lah paling tidak memilah mana konten yang baik untuk disebarkan, mana yang tidak seperti atau konten negatif. Saya kembali ke Mas Billy. Mas Billy, ini pertanyaan saya yang terakhir, bagaimana kemudian pemuda ini dapat memberikan contoh kepada masyarakat khususnya dimanapun kita tinggal seperti itu, kita memberikan contoh kreatif di masa pandemi ini dan mungkin adakah sedikit pesan seperti itu dari Anda sendiri kepada pemuda di Indonesia saat ini? Terkait ini ya semangat Sumpah Pemuda sekarang ya. Ya, terkait semangat Sumpah Pemuda sekarang adalah bahwa sekali lagi negara ini masa depannya ada di tangan kita. Sekarang kita akan pada bonus demografik sekali lagi ya. 2030 hampir 80% isi daripada penduduk Indonesia ini akan berada pada usia muda. Artinya baik buruknya kita adalah akan menghasilkan baik buruknya bangsa ini. Kita nggak sekolah, dampaknya 2030 Indonesia nggak jadi negara maju. Kita nggak becus, nggak produktif, dampaknya Indonesia juga nggak inovatif.
di tahun 2030. Artinya betul-betul nyawa Indonesia itu ada di tangan kita. Oleh sebab itu semangat Sumpah Pemuda yang dulu tentang persatuan, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, sekarang masih relevan sebagai sebuah satu kolaborasi, satu entitas. Kita bekerja bersama seluruh pemuda-pemudi Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk membangun negara ini bersama. Semangat Sumpah Pemuda apa itu dan itu dan itu dan terus selamanya. Itu. Iya, masa depan Indonesia ada di tangan pemuda. Mas Billy, terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan juga ada Mas Asep, sejarawan Indonesia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sayang sekali waktu kita terbatas. Dan selamat bertugas kembali Mas Asep dan juga Mas Billy.